Halo semua, ketemu lagi sama Mimin di channel Fun Your Movie. Pada video ini, Mimin akan melanjutkan alur film yang berjudul Black Knight episode kedua. Sebelum mulai alur ceritanya, Mimin mau ingatin kamu nih untuk tekan tombol subscribe ya. Diawali dengan Abang Jago yang melihat seorang kurir berlari. Tidak lama setelah itu, terdengar bunyi tembakan dari salah satu rumah. Abang Jago pun segera melihat rumah tersebut. Saat masuk, dia berhadapan dengan satu penyusup yang tersisa. Setelah itu, dia melihat keadaan rumah yang dia masuki sudah berantakan. Darah yang berceceran dan orang tergeletak di sana-sini. Dia melihat ada salah satu orang yang tangannya masih bisa bergerak, yaitu Sawol, anak yang pernah menyusup ke dalam truknya. Abang Jago menyadari bahwa ini adalah rumah Seolah. Setelah melaporkan atas kejadian tersebut, dia segera membawa Sawol pergi. 알겠습니다. Kemudian Seolah pun datang setelah dia menerima laporan. Saat masuk ke dalam, betapa terkejutnya dia melihat Seolah sudah tiada. Selain terpukul karena kehilangan adik satu-satunya, dia juga sudah siap jika harus melepas jabatannya karena ketahuan membawa pengungsi, yaitu Sawol. Di sisi lain, Sawol mulai membuka matanya. Saat sudah sadar, dia bersikeras ingin melihat keadaan adiknya. Abang Jago pun berhasil menghalanginya dan dia disuntik obat penenang. 4 strip 1 berkata bahwa tulang tengkorak Sawol mampu menahan peluru. Kemudian scene beralih ke distrik khusus. Abang Jago datang ke sana sebagai saksi dan diinterogasi oleh keluarga korban. Sebenarnya Seolah tidak bermaksud untuk mencurigai Abang Jago. Tapi dia hanya ingin tahu bagaimana keadaan Sawol. Abang Jago pun menceritakan apa yang dia dengar dan lihat. 총소리를 들었고 현장에 갔을 땐 상황 종료. 우리나 특징 기억나는 게 있습니까? 현장이 워낙 흉측해서 밀린 업무가 많아서. Kemudian Seolah teringat kejadian 9 tahun yang lalu, yaitu ketika pertama kali dirinya bertemu dengan Sawol. Kemudian Seolah pulang ke rumahnya. Dia merasa ada seseorang di kamar Sawol. Saat masuk ke dalam, ternyata sudah ada Sawol yang sedang melihat fotonya bersama Seolah. 괜찮아지면 아무 기억이 없어. 머리가 너무 아파서. Sawol berniat keluar dari rumah Seolah, lalu tinggal bersama teman-temannya dan kakek. 살아만 있어. 그동안 고마웠어. Ketika di rumah kakek, ketiga teman Sawol berusaha mencarinya kemanapun. Mereka mencari Sawol sampai ke tempat para preman. Ternyata benar, Sawol berada di sana dan meminta untuk dipukuli oleh para preman tersebut. 나 좀 패줘라. 아무거나 잡아. 어? 내 말이 맞지? Saat ketiga teman Sawol akan menyelamatkannya, tiba-tiba kepala Sawol dipukul oleh salah satu preman dan Sawol pun jatuh pingsan. Selama beberapa hari kemudian, Sawol dirawat oleh teman-temannya. 맞는 것 같아. Scene beralih ke Chonyeong. Ryu Seok tengah berbincang dengan 5 strip 7 terkait dirinya yang menjadi agen ganda. 5 strip 7 awalnya menolak karena dia mendengar rumor tentang anak-anak distrik umum yang diculik untuk dijadikan eksperimen. Lalu 57 diberikan penawaran.
Jika dia berhasil menjalankan misi, maka dia dapat tinggal di distrik inti untuk selamanya. 내 목숨을 거세요. Sementara itu di sisi lain, Abang Jago dan rekannya merasa ada yang janggal dengan banyaknya anak kecil yang diculik. Mereka berusaha mencari kemana anak-anak itu, dengan cara memberikan satu alat pelacak kepada anak yang akan dicuri. Saat sampai pada tempat yang ditunjukkan oleh alat pelacak, Abang Jago dan rekan-rekannya mulai beraksi. Betapa terkejutnya dia, ternyata di dalam penuh dengan anak-anak yang tidur dengan diberi cairan semacam infus. Mereka pun segera membawa anak-anak itu keluar. Abang Jago curiga kejadian ini berhubungan dengan 57. Saat dia kembali dari mengantarkan paket, dia melihat truk 57 yang terbuka. Saat dia mengeceknya, ternyata 57 sedang berusaha untuk mengakhiri hidupnya. Abang Jago langsung menyelamatkannya. Kesempatan itu dia gunakan untuk bertanya kepada 57. Dan 57 pun mengakui bahwa itu adalah perbuatannya. Saat dia akan menjelaskan tujuan dari penculikan itu, tiba-tiba chip yang ada di tengkuknya aktif. Hal tersebut membuat dirinya otomatis terbunuh. Semua ini tidak lain adalah ulah Ryu Seok yang menghukum 57 karena dia terdeteksi sebagai pengkhianat. Scene berpindah ke tempat kakek. Abang Jago mengunjungi kakek yang sedang berada di tempat penelitiannya. Mereka membicarakan Sawol yang ternyata seorang mutan. Kakek berkata bahwa dahulu Sawol tinggal di daerah radioaktif. Mereka juga membicarakan penculikan yang terjadi beberapa hari ini. Bahkan saat ini penculikan mulai terjadi di distrik umum. Kemudian di ruang kerjanya, Ryu Seok sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar, yaitu membuat perekrutan kurir baru. Mereka menyebarkan selebaran di pasar pengungsi. Salah satu teman Sawol yang mendapat selebaran tersebut segera berlari menuju rumah dan memberikan selebaran tersebut kepada Sawol. Yang pasti, dia akan tertarik dan berminat mengikuti seleksi kurir tersebut. Episode 2 ditutup dengan Sawol yang berdiri menghadang truk Abang Jago yang sedang melaju kencang ke arahnya. 이번 등장은 신선하네.